Selamat berjumpa kembali dengan radio kita. Pada video kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita perjalanan hidup seseorang yang dikirimkan melalui email radio kita. Namun sebelum kita ke ceritanya, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar informasi-informasi terbaru dari radio kita bisa didapatkan seketika. Oke kawan-kawan, kita langsung ke ceritanya. Kenalkan, namaku Miko. Saat ini umurku 32 tahun dan sudah menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Reni. Aku mengenal Reni saat masih kuliah dulu dan kami berpacaran selama 5 tahun. Setelah aku mendapat pekerjaan yang cukup mapan, kami pun sepakat untuk menikah. Dan sekarang, usia perkawinan kami sudah berjalan 7 tahun. Tapi kami hingga kini belum dikaruniai anak. Karena itu, kami masih bebas dengan kegiatan layaknya sejoli yang sedang pacaran saja. Sejak setahun lalu, karena ingin memiliki momongan, aku meminta Reni berhenti bekerja. Selama ini, karena pekerjaan Reni yang cukup menyita waktu, membuat kami sama-sama kurang waktu untuk memprogram dapat momongan. Karena istriku lebih sering di rumah sekarang, kebiasaanku makan di luar pun sudah berkurang. Kini ada Reni yang membuat masakan di rumah untukku setiap hari. Selain cantik, Reni memang pintar memasak. Dulu pernah ikut kursus memasak sebelum menikah denganku. Saat aku ulang tahun, istriku membuat masakan yang sangat enak. Pagi sebelum berangkat kerja, istriku sudah memberitahuku agar nanti pulang agak cepat, karena dia ingin merayakan ulang tahunku dengan hidangan yang dimasaknya. Tentu saja itu membuat aku senang. Sekalian ajak teman-teman Mas deh, kalau ada yang ingin makan malam bareng kita di sini, kata Reni. Wah, seru juga ya kalau mengajak mereka-mereka sambil merayakan ulang tahunku, kataku waktu itu dan langsung berangkat setelah pamitan pada istriku. Singkat cerita, setelah jam kerja usai, aku berencana langsung pulang dan akan mengajak teman-temanku yang biasanya juga pernah datang ke rumah kami. Mendengar makan malam gratis, tentu saja mereka mau. Jadilah aku pulang dengan 2 orang temanku, John dan Dwi. Kok ulang tahun acara makan-makannya di rumah sih, Mik? Tapi enak juga sih, saat pandemi begini, bagusnya memang gak usah rame-rame keluar, kata teman-temanku itu. Melihatku datang bersama kawan-kawan sekantorku, istriku langsung menyiapkan hidangan di atas meja. Wow, hidangannya pasti enak banget, seru teman-temanku. Dan akhirnya setelah berbasa-basi, kami pun langsung menyantap hidangan makan malam buatan istriku. Enak banget mbak, kata John dan Dwi memuji masakan istriku. Istriku tentu sangat senang dipuji. Dia tersenyum dan meminta mereka untuk menghabiskan seluruh hidangan makan malam itu. Saat mereka masih sibuk dengan makan, aku yang ke belakang lebih dulu menghabiskan makananku. Dan aku sekalian mandi agar badan lebih segar. Setelah itu aku juga menawarkan kepada John dan Dwi untuk mandi di rumahku saja, agar saat pulang nanti mereka sudah segar sampai di rumah. Selesai mandi, aku duduk di ruang tamu dan membaca email masuk dari beberapa klien yang dikirim ulang padaku tentang kesepakatan-kesepakatan kerja yang akan kami lakukan di kantor besok. Sementara itu Dwi sudah bergabung denganku sedangkan John masih mandi di belakang. Reni istriku menghidangkan kami jahe hangat yang membuat udara dingin malam itu tidak terlalu terasa. Dan ia pun kembali ke dalam, mungkin membereskan sisa-sisa makanan yang tadi kami santap bersama. Kalau mandi, si John ini kayaknya seperti cewek ya. Lama banget, kata Dwi yang menggerutu karena John mandinya lama. Biar aja, namanya juga masih muda, sama seperti kita yang ingin tampil beda setiap saat, kataku sambil menyeruput jahe hangat di meja.
Dan baru beberapa menit kemudian, John pun ikut minum jahe hangat bersama kami. Oke deh, udah malam. Kami pamit ya, Mi. Sering-sering aja undang kami makan gratis ya, kata mereka sambil berlalu dari rumahku. Setelah itu aku kembali masuk dan menemukan istriku sedang santai di kamar. Mereka baik semua ya, Mas. Aku suka Mas punya teman baik kayak gitu. Juga muda semua, lebih muda kayaknya dari Mas. Iya, Dek. Mereka masih seumuran denganmu, palingan baru 28 tahun, kataku. Kira-kira seminggu setelah acara ulang tahunku itu, istriku menyampaikan akan pergi bersama teman-teman sekantornya dulu. Ya, untuk sekedar kongko-kongko di kafe. Tentunya aku mengizinkannya. Pasti dia kangen teman-temannya yang selama ini sama bekerja. Pagi itu seperti biasa, aku berangkat kerja dan istriku yang akan nongkrong bareng teman-temannya berangkatnya belakangan dengan mobilnya sendiri. Sesampai di kantor, aku pun langsung berkutat dengan pekerjaan. Tapi sejak tadi, aku tidak melihat John. Kutanya hal itu ke Dwi dan katanya John hari ini tidak masuk karena ada keperluan di luar. Ya sudah. Karena pekerjaanku pun sudah selesai, iseng-iseng aku cek keadaan rumah melalui CCTV portable. Mulai dari depan rumah saat itu, CCTV yang menghadap ke arah jalan pun menangkap semua pergerakan yang ada. Dan kuperhatikan seperti mobil John yang baru keluar dari dalam pekarangan rumah. Ada apa John ke rumahku? Padahal katanya dia ada keperluan, pikirku dalam hati. Aku mundurkan jam CCTV itu sekitar 1,5 jam ke belakang. Dan aku pun melihat mobil John masuk pekaranganku. Lalu kusambungkan dengan CCTV di dalam rumah, hingga kamar. Ada 4 layar CCTV yang kuaktifkan di ponselku. Dan aku tersentak. Apa yang kulihat ternyata di luar perkiraanku. John sedang bersama istriku. Sejak dia masuk rumah hingga mereka bermain dan John menikmati serabi istriku, semua terekam jelas. Terlihat pula bagaimana istriku menghidangkan serabinya yang selama ini paling kusuka dengan sangat bersemangat. Ada rasa marah, benci, dan emosi yang meluap. Tapi aku berusaha mengendalikan diri. Aku langsung pulang dan kudapati istriku baru selesai mandi dengan rambut yang masih basah. Aku gak jadi Mas perginya. Tadi ada teman yang datang, kata istriku. Oh iya gak apa-apa. Kok mandi sih siang-siang begini? Tanyaku pura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi. Iya Mas, gerah. Katanya sambil rebahan di sofa di depan TV. Aku tahu dia sangat kelelahan setelah serabinya dinikmati John dengan lahapnya. Hingga pengalaman ini kutulis, aku masih mencari cara agar bisa melihat mereka secara langsung. Melihat istriku menghidangkan serabinya kepada John hingga puas. Dan nanti aku akan kirimkan lagi kisahku ini ke radio kita untuk lanjutannya. Oke kawan-kawan, itu kisah dari seorang teman bernama Miko. Mudah-mudahan apa yang dialami Miko tidak pernah terjadi kepada kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Jangan lupa subscribe channel kita ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.